Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pertama Statistika Pendidikan, di mana untuk perkuliahan kali ini nanti akan saya jelaskan mengenai statistik dan juga statistika, serta bagaimana kaitannya dengan perkuliahan yang akan dilakukan dalam satu semester. Dalam satu semester ini nanti kita akan membahas apa saja produknya dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, niat kita belajar hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Baik, yang pertama adalah tentang statistika dan statistika. Ini nama saya, Najib Mubarok. Saya adalah lulusan dari S1 Matematika dan S2 Matematika. Di sini saya akan mengambil mata kuliah Statistika Pendidikan, di mana yang akan kita pelajari pertama adalah tentang statistik dan juga statistika. Sebelum masuk ke statistik dan juga statistika, perlu dipahami bersama bahwasannya tentang ilmu dan juga pengetahuan. Ilmu dan juga pengetahuan di sini merupakan hal yang berbeda. Ini perlu kita pelajari agar nanti kita tahu dalam perkuliahan ini kita mencoba untuk mempelajari ilmu atau pengetahuan saja. Jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah perkuliahan ini sebagai proses untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari pengetahuan. Artinya nanti kita mencoba untuk berefleksi, mempraktikkan secara langsung agar nanti bisa hasilnya lebih maksimal. Lalu jangan sampai nanti kita itu menyederhanakan ilmu sebagai pengetahuan. Artinya bagaimana? Ilmu itu merupakan sesuatu yang lebih luas daripada pengetahuan, dan harapannya nanti kita akan belajar statistika untuk dapat untuk mengembangkan pola hidup, pola pikir maksud saya, lalu mengalami proses penelitian. Jadi nanti secara langsung melakukan praktik statistika dalam melihat pola dalam kehidupan, sehingga nanti kita itu dengan belajar statistika lalu memperoleh pengalaman-pengalaman yang ada di dalamnya. Nanti harapannya nanti kita memiliki kepekaan statistika dalam dunia nyata seperti itu. Yang selanjutnya mengenai matematika dan statistika. Matematika itu merupakan kristalisasi logika. Ini definisi buatan saya sendiri. Jadi intinya yang namanya matematika itu adalah sesuatu yang dijadikan alat untuk memetakan pola pikir. Jadi kalau kita berbicara mengenai penalaran, logika, pola pikir, alat yang digunakan adalah matematika. Jadi matematika itu memiliki objek simbol, angka, operasi, plus minus, 1, 2, 3, 4, 5, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Simbol-simbol itu merupakan alat yang digunakan matematika untuk mengimplementasikan bentuk dari matematikanya itu sendiri. Lalu kalau kita berbicara statistika, statistika ini merupakan suatu cabang yang berbeda dengan matematika. Jadi jangan sampai beranggapan yang namanya statistika itu matematika, bukan. Statistika adalah ilmu yang berbeda dengan matematika, bahkan matematika itu bukan ilmu, matematika adalah alatnya. Jadi apa? Statistika itu kalau kita kaitkan dengan matematika, statistika itu merupakan cabang di luar matematika yang menggunakan matematika. Karena dengan adanya matematika, statistika itu nanti akan dapat diolah menjadi lebih baik, sehingga nanti dapat membuat model dalam data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi data yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan matematika nanti bisa dilakukan model atau modeling yang kita kenal sebagai statistika matematika. Yang selanjutnya kalau kita berbicara statistik dan juga statistika. Statistik itu kalau kita katakan dalam kehidupan saat ini, statistik itu di sini dikatakan menurut Sugiono 2014 dikatakan bahwasanya statistik itu adalah secara sempit dapat diartikan sebagai data, ya, dalam arti yang lebih luas. Jadi kalau kita artikan secara sempit, statistik itu data. Intinya data. Data itulah statistik. Kalau kita artikan lebih luas, maka statistik itu dapat diartikan sebagai alat analisa atau alat untuk membuat suatu keputusan atau yang kita kenal sebagai decision maker.
alat membuat keputusan, atau alat untuk analisa. Itu kalau pengertian menurut Sugiono. Tapi kalau misalnya kita artikan dengan cara yang lain, ini definisi yang menurut saya lebih valid ya. Statistik menurut KBBI itu adalah angka atau catatan ataupun apapun itu, di mana catatan tersebut itu dikumpulkan, disajikan, lalu ditabulasi, lalu dapat dibaca sehingga nanti kita dapat memperoleh informasi dari dalamnya. Jadi ada dalam bentuk angka, tulisan, yang itu dikumpulkan sehingga nanti ketika dikumpulkan nanti akan diperoleh informasi. Secara garis besar, kalau kita berkaca dari definisi menurut KBBI, statistik itu adalah data. Artinya di sini statistik itu merupakan data ya. Ya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara statistik maka dia adalah data, di mana pengolahannya itu dia menggunakan statistika. Artinya statistika dan statistik ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Statistik adalah data, statistika ini dapat dikatakan adalah ilmu tentang datanya. Jadi kalau statistik adalah datanya, statistika adalah ilmunya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang data itulah statistika. Ilmu yang mempelajari data adalah statistika. Kalau statistik itu adalah datanya, objeknya, bendanya. Tetapi kalau kita berbicara statistika, dia adalah ilmu untuk mempelajari objek benda statistik tadi. Masih tentang statistik dan statistika. Jadi kalau kita berbicara pengertian yang secara formal, statistika ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang data dan juga segala sesuatu, segala macam aspeknya, yang merupakan ilmu dalam mengukur ketidakpastian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu data itu pasti berjalan secara tidak pasti. Maka kita kenal dalam dunia SMP, SMA dulu ada yang namanya probabilitas, peluang. Ya. Dadu dilempar peluangnya berapa, koin dilempar peluangnya berapa. Kalau kita berbicara data yang real saat ini, kira-kira tokoh ini elektabilitasnya berapa persen, nanti calon untuk menjadi presiden nanti peluangnya besar atau tidak, itu kan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu dapat diukur dengan menggunakan statistika. Lalu statistika ini adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan dalam mengumpulkan, merencanakan, dan juga menginterpretasikan. Kalau kita kenal definisi yang kita kenal dulu di aliyah atau SMA dulu adalah ilmu untuk mempelajari data, ilmu tentang data. Tentang apa saja? Pengumpulan data, penyajian data, deskripsi data, dan juga ilmu tentang analisa data. Jadi ada 4 hal itu. Nanti kita bahas secara lebih detail di bagian akhir. Jadi statistika itu ilmunya yang mencakup tentang pengumpulan, penyajian, dan juga interpretasi serta analisa. Dengan kata lain, statistika adalah ilmu tentang data, yang dengan kata lain juga data itu adalah statistik. Lalu kita mata kuliah ini bernama statistika pendidikan, maka kita harus tahu apa makna pendidikan itu sendiri. Ya. Pendidikan itu berbeda dengan pembelajaran. Ini perlu saya jelaskan agar nanti ketika kita nanti berjalan itu nggak salah. Kenapa? Semua pasti diawali dari definisi. Salah mendefinisikan nanti bisa salah dalam berbuat, bisa salah dalam berpikir, dan bisa salah dalam hasilnya juga. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mendefinisikan pendidikan itu adalah sesuatu yang dilakukan di sekolah, maka statistika pendidikan nanti akan objeknya hanya akan di sekolah saja. Padahal yang namanya pendidikan bisa di rumah, bisa di TPQ, bisa di pondok pesantren, bisa di masyarakat, bisa di lembaga-lembaga khusus, dan lain sebagainya. Artinya pendidikan adalah sesuatu yang sangat luas. Dari definisi yang benar, maka nanti kita bisa tahu statistika pendidikan ini nanti arahnya kemana. Yang pertama tentang pendidikan dan juga pembelajaran. Jangan sampai kita menyederhanakan pendidikan, ya, tarbiyah itu sebagai tadris. Tadris itu nama lain pembelajaran, pendidikan itu nama lain dari tarbiyah. Pendidikan merupakan sesuatu yang lebih luas daripada pembelajaran, karena di dalam pendidikan itu ada karakter, ada pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih luas. Ya. Kesalahan dalam mendefinisikan nanti bisa berakibat fatal di dalam hasilnya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara pendidikan itu dia lebih lebar daripada pengetahuan, dan dia tidak selalu berbicara mengenai mata pelajaran.
Tidak selalu, tidak melulu berbicara mengenai matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Pendidikan juga menyangkut tentang kedisiplinan, kepatuhan, karakter, lalu misalnya penghormatan, ya, penghormatan, lalu spiritual juga masuk di sana, ya, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu lebih luas daripada pengetahuan serta pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara statistika pendidikan, apa itu? Statistika pendidikan itu adalah proses untuk memperoleh soft skill nanti ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah statistika pendidikan harapannya Anda memiliki soft skill untuk mempunyai kepekaan analisa serta mampu untuk ahli untuk melakukan riset ya, riset secara logis. Selain itu perkuliahan ini diharapkan Anda nanti juga mampu untuk menghasilkan suatu produk penelitian mandiri, di mana produk dari perkuliahan ini nanti dalam bentuk Anda melakukan penelitian langsung di dunia nyata dalam bidang pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau penelitian bidang pendidikan berarti Anda bisa melakukannya dimanapun. Di sekolah bisa, di masyarakat bisa, di keluarga bisa, di panti juga bisa, di TPQ, madrasah diniyah, pesantren, itu semuanya bisa. Karena pendidikan itu tidak selalu tentang apa yang ada di sekolah saja. Kalau ini kita berbicara mengenai cakupan besar, yang ini nanti saya detailkan di dalam RPS ya. Saya detailkan semua di dalam RPS, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, yang pada intinya selama 14 pertemuan dalam perkuliahan statistika pendidikan itu nanti kita akan membahas mengenai definisi dari statistika. Kan kita tadi tahu ya, yang namanya statistika itu adalah ilmu mengenai pengumpulan data, penyajian data, deskripsi data, lalu ada juga analisa data. Di mana nomor 1 sampai nomor 5 ini membahas pengumpulan, penyajian, dan juga deskripsi. Yang ini 1 sampai 5 kita pelajari sebelum UTS. Nomor 6 sampai 10 ini mempelajari hanya satu hal, yaitu tentang analisa data. Nomor 6 sampai 10 membahas mengenai analisa data, di mana analisa data yang akan kita pelajari nanti ada dua. Yang pertama adalah korelasi, yang pertama itu adalah komparasi, yang kedua adalah korelasi. Serta ada syaratnya, nanti ada uji normalitas, homogenitas, linearitas. Dan semuanya ini nomor 6 sampai 10 nanti kita bahas setelah UTS sebelum UAS. Itu cakupannya. Cakupan secara matematis. Lalu kalau kita berbicara mengenai nanti seperti apa sih produk yang kita bahas tadi tentang produk ini ya. Jadi kita kan tadi berbicara mengenai statistika itu nanti harapannya mahasiswa nanti bisa melakukan penelitian mandiri, bisa melakukan penelitian sendiri kan gitu. Nanti produknya di sana. Harapannya gini. Harapannya dengan mempelajari statistika pendidikan nanti Anda memiliki modal untuk membuat suatu penelitian. Di mana penelitian ini mungkin dapat menjadi bahan bantuan Anda untuk membuat skripsi bisa. Walaupun biasanya skripsi kalau kita berbicara jurusan tarbiyah, jurusan PAI, ataupun jurusan yang lain, itu nanti arahnya menuju ke deskriptif, kualitatif. Tapi statistika itu nanti bentuknya kuantitatif. Tapi nggak masalah, karena itu bisa menjadi alat bantu. Atau kalau misalnya Anda ingin membuat suatu tulisan ilmiah jurnal, artikel dalam suatu jurnal online, dan lain sebagainya, statistika ini dapat menjadi alatnya. Artinya Anda dapat membuat suatu penelitian. Bahkan produk dari apa yang kita pelajari dalam statistika pendidikan ini nanti Anda bisa menerbitkannya sebagai sebuah artikel yang bisa Anda publish di dalam jurnal ataupun dalam proceeding dan lain sebagainya. Mungkin sedikit saya tambahkan mengenai apa sih sebetulnya urgensi kita belajar statistika. Statistik itu kan data, statistika itu adalah ilmunya. Dan ternyata sudah banyak praktik kalau kita berbicara lebih luas ya. Berbicara lebih luas, yang namanya statistik itu kan data. Dan ternyata data ini bukan hanya bagaimana kita itu memperoleh informasi dari datanya saja. Tapi ternyata dengan menggunakan data, lalu data ini diolah, lalu dilakukan modelingnya. Modeling artinya kita menemukan model baru dari sebuah data. Itu nanti kita akan bisa untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Forecasting, ya, bisa memprediksi, itu yang pertama. Yang kedua, nanti dari model statistika yang kita buat, itu nanti bisa menjadi alat untuk menentukan keputusan, untuk mengambil keputusan. Ini mungkin saya lebih ke contoh pragmatis, praktis saja ya.
dalam dunia pendidikan misalnya. Dalam dunia pendidikan, ada seorang peneliti yang misalnya mengkaji mengenai efek pembelajaran daring misalnya. Efek pembelajaran daring terhadap karakter anak atau terhadap kecanduan gadget misalnya. Dan ternyata dari efek pembelajaran daring itu justru malah menjadikan siswa itu menjadi kecanduan gadget misalnya. Dan data ini diperoleh dengan menggunakan penelitian riset statistika. Kalau data ini dikumpulkan dan ternyata hasilnya valid, seorang pengambil keputusan misalnya Menteri Pendidikan harus mencari cara ini. Bagaimana agar dampak buruk dari pembelajaran daring ini dapat diminimalisir. Jadi bisa untuk menjadi model matematika yang bisa dibuat sebagai alat untuk decision maker atau alat untuk membuat keputusan tadi. Lalu contoh yang lain, dalam dunia kesehatan misalnya, ini COVID ya, sedang COVID. Ada seorang peneliti yang mencoba untuk menganalisa kira-kira seberapa efektif vaksin terhadap fatalitas atau tingkat mortalitas kematian penduduk misalnya. Dan ternyata dari hasil penelitian, vaksinasi ini menurunkan tingkat kematian dari jumlah orang yang terinfeksi misalnya. Kalau misalnya itu memang benar, maka data ini harusnya dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini mungkin Menteri Kesehatan dan juga jajarannya, untuk menjadikan bahan data tersebut sebagai alat untuk mengambil kebijakan. Oh, ternyata vaksin menurunkan tingkat mortalitas, menurunkan tingkat kematian walaupun orangnya sudah terinfeksi. Otomatis kebijakan dari Menteri Kesehatan harus bagaimana agar vaksin dapat segera berlangsung, dapat segera merata minimal untuk 70% penduduk dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau hasilnya memang misalnya tidak ada perubahan misalnya ya, antara sebelum vaksin dengan setelah vaksin ternyata jumlah mortalitas kematiannya sama. Otomatis harusnya ada perbaikan ini. Menteri Kesehatan dan juga jajarannya harusnya tahu, oh ternyata nggak ada perbedaan ini antara vaksin dan enggak. Berarti harus ada yang dikoreksi, harus ada yang dievaluasi, harus ada yang diputuskan ini. Apakah vaksin dilanjutkan atau tidak, atau mungkin vaksinnya diganti atau bagaimana, atau ada solusi lain agar nilai mortalitasnya dapat berkurang, tingkat kematiannya dapat berkurang, seperti itu. Atau mungkin kita berkaca pada dulu, cerita zaman dulu tentang Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II dulu, tentang bagaimana Jerman kalah oleh sekutu, itu kalau ada yang mengulik sejarah ya, ternyata itu juga kalahnya Jerman oleh sekutu itu karena peran matematika dan juga statistika. Dulu Jerman kalah oleh sekutu itu karena alat untuk berkomunikasi yang dikenal sebagai enigma ya. Enigma yang merupakan alat komunikasi Jerman dalam Perang Dunia II itu mampu dipecahkan oleh beberapa ilmuwan matematika. Lalu ilmuwan matematika ini karena tahu sudah bisa menyadap bahasanya, sudah bisa menyadap percakapan yang dilakukan oleh pihak Jerman. Lalu mereka menggunakan statistika. Untuk apa? Untuk untuk melakukan tindakan di mana tindakan ini tidak akan diketahui oleh Jerman. Maksudnya gimana? Misalnya, Jerman mengirimkan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, bahwasannya akan melakukan penyerangan di daerah A. Lalu pesan ini disadap oleh pihak sekutu. Setelah disadap, kalau misalnya ternyata sekutu sudah membentengi lokasi A tadi, otomatis nanti Jerman akan curiga. Loh, kok sekutu sudah bisa berjaga-jaga di tempat A ya? Jangan-jangan ini sudah disadapkan gitu. Tapi ternyata dengan menggunakan statistika itu bisa diantisipasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ternyata ketika menggunakan statistika ada satu waktu di mana itu tidak memiliki dampak yang signifikan sehingga sekutu tidak akan mampu untuk menyadari. Jadi dari semua informasi yang dilakukan oleh Jerman, sekutu nanti mengambil beberapa sampel tindakan di mana tindakan ini dipilih yang tidak akan memberikan dampak kecurigaan bagi pihak Jerman itu sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Sekutu mampu membobol, mampu menyadap informasi yang dilakukan oleh Jerman tanpa Jerman menyadari kalau informasinya sudah dibobol. Itu dengan menggunakan peran statistika dan kalkulus dan matematika tentunya.
Tapi yang jelas dari semua hal itu kita bisa tahu pentingnya statistika di dalam semua aspek. Kesehatan, ekonomi, bahkan juga pendidikan. Nah, tugas Anda mungkin sebagai peneliti, sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, akademisi dalam dunia pendidikan, Anda harus menguasai statistika. Kenapa? Karena statistika ini adalah ilmunya. Anda harus mampu untuk mempelajari ilmu dalam bidang data, sehingga nanti apa yang dihasilkan melalui riset itu nanti bisa digunakan untuk sebagai alat pengambil keputusan dan juga alat untuk pertimbangan, alat untuk analisa, ya, alat analisis dan juga alat pengambil keputusan. Sebagai contoh, misalnya Anda nanti sebagai seorang guru, Anda meriset siswa Anda, lalu dari riset tersebut Anda nanti bisa menyimpulkan strategi apa yang harus saya gunakan untuk siswa saya. Itu sebagai guru. Bagaimana kalau kepala sekolah? Kepala sekolah nanti dapat menggunakan data penelitian untuk memutuskan kebijakan apa yang terbaik untuk sekolah. Apalagi di masa saat ini di mana masalah sekolah itu sedang sangat besar sekali. Masalah dalam dunia pendidikan sedang sangat kompleks sekali dengan adanya daring, nggak bisa tatap muka atau mungkin tatap muka yang sangat terbatas, di mana anak-anak itu sekarang sudah karakternya sudah sangat sulit sekali diatur karena pertemuan antara guru dan murid saja sangat minimal sekali, kan gitu. Saya kira itu untuk pertemuan kita pertama ini. Untuk slide ini yang saya jelaskan ini nanti Anda bisa cek di link deskripsi. Kalau Anda mau download, silahkan cek di link deskripsi, Anda download untuk materi saya yang pertama ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.